Shalom. Untuk mengawali ibadah ujian praktek kita hari ini, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, gita balai sorgamu. Kami puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Baik, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami semua, yaitu berupa napas kehidupan dan kesehatan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah itu marilah kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang Maha Esa, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Sebelum kita membacakan Alkitab, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami ingin membacakan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memimpin kami, agar kami dapat mendengarkan dan memahami semua rencana-Mu Tuhan melalui firman-Mu ini hari ini, dan agar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pembacaan Alkitab terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 dengan perikop 2 masa dasar yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang sangat mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian tumbanglah hujan, datanglah banjir, lalu ingin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak bisa sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Nah, dari nas tersebut, Ibu guru dan teman-teman sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini marilah kita bersama-sama belajar dan memahami kebenaran firman ini, di mana melewati nas ini kita berhadapan dengan dua sisi dan karakter yang berbeda-beda yang mungkin sulit untuk kita pahami. Namun akan tetapi makna yang mendalam. Ternyata mengikuti Yesus, percaya pada Yesus, dan mempertaruhkan iman serta yang benar untuk nyata, bukan semudah membalikan telapak tangan seperti yang kita pikirkan, dan bukan pula sekedar kita lahir dari kedua orang tua kita, memang sudah lama mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ternyata hidup ada syarat dan konsekuensi
yang harus kita jalani dan yang harus kita terima dalam hidup ini sebagai orang Kristen dalam mengikuti Yesus. Pertanyaan saya sekarang, apakah itu konsekuensi itu? Jadi, Bapak Ibu guru serta teman-teman sekalian yang saya kasih dan saya sayangi, konsekuensi itu jelas ketika kita mau mengikuti Yesus. Jangan pernah main-main mengikuti Yesus atau setengah-setengah untuk mengikuti Yesus. Sebab kita memilih Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka oleh sebab itu kita harus benar-benar mempertahankan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dan mengingini serta melakukan perbuatan sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Sebab dengan demikian kita menjadi sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan konsekuensi yang kedua, ketika kita memilih Yesus sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita, secara tidak sesungguh-sungguh melaksanakan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau sama dengan kita sama sekali seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, yang kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah tersebut sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Ibu guru dan teman-teman sekalian yang saya kasihi, konsekuensi mana yang harus kita pilih sekarang? Yaitu kembali lagi kepada diri kita masing-masing serta individu. Mari kita perhatikan isi pesan nas itu. Pilihlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara bersungguh-sungguh dan tingkatkan sikap kita dan yang tidak baik dengan cara melalui pembaruan iman yang sangat lebih baik dari sebelumnya, agar dimanapun kita berada, kita mampu menjadi garam dan terang bagi keluarga, masyarakat, dan terlebihnya bagi Tuhan. Hidup menjadi orang yang bijaksana adalah kesempurnaan iman yang kita terima melalui firman dari Allah Bapa dan melakukan jauh lebih indah dari sebelumnya. Orang yang bodoh mendengarkan firman Allah akan tetap mau melakukan kehendak Allah itu sendiri dalam kehidupannya. Kita harus yakin berkat Tuhan selalu ada dan melimpahkan bagi orang-orang yang mau mendengar dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan hari lepas hari. Sekaligus lagi saya berkata bahwa kita harus bersungguh-sungguh untuk mengikuti jalan dan petunjuk dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Oleh sebab itu, marilah kita sekarang ubah sikap keburukan kita yang tidak baik, lebih baik dari apa yang sebelumnya. Ia bertobat lalu memulainya dari sekarang. Sebab Tuhan menyediakan tempat bagi orang yang beriman dan benar-benar mengasihi Tuhan sepanjang hidup. Sekian pemberitahuan firman yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Amin atas firman Tuhan. Baik, sebelum itu marilah kita berdoa untuk doa syafaat kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, melewati anak Yesus Kristus dan Juru Selamat kita, kami naikkan rasa syukur kami Tuhan untuk hari ini, karena kami sehat, kuat, dan pada saat ini semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami naikkan doa syafaat dalam permohonan kami ini Tuhan, secara khusus kami bagi kami yang saat ini menjadi murid-murid yang duduk di bangku pendidikan dan menuntut ilmu. Mari Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan curahkan roh hikmat, kecerdasan, dan kepandaian bagi kami sekalian, agar kami dapat mengetahui dan memahami
setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian, pendidik dan pengajar kami. Oleh karena kami boleh menjadi anak-anak yang baik, berguna bagi bangsa dan negara. Ini dapat membahagiakan orang tua kami dan membanggakannya. Dan juga kiranya Engkau memberkati cita-cita dan harapan kami, masa depan kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, sebentar lagi kami khusus kelas 12 yang menghadapi ujian nasional yang menjadi penutupan akhir dan tuntutan ilmu kami. Mohon campur tangan Tuhan dalam setiap kami mengikuti kegiatan tersebut. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit dan jauhkanlah kami dari mara bahaya, agar kami bisa mengikuti kegiatan ujian kami akhir semester ini dengan baik, lancar dan tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga pada akhirnya kami mendapatkan hasil yang baik seperti yang diinginkan ya Tuhan. Demikian pula secara khusus kami berdoa bagi ibu bapak kami dan orang tua kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau berkati kami masing-masing. Berkati kepada mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang serta rezeki mereka pun yang Engkau atur dan berikan kepada mereka. Dan juga nyatakan buat hidup keluarga mereka masing-masing. Karena kami tahu Tuhan, tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki begitu berat. Karena tanpa mereka kita tidak ada berarti dan berguna bagi bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan bahwa damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami keluarga mereka. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua terkasih kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan dan mereka tekuni sesuai dengan bidang dan profesinya masing-masing. Kami tahu Tuhan, mereka begitu lelah bekerja banting tulang buat kami anak-anaknya. Namun akan tetapi sedikit pun mereka tidak pernah mengeluh, karena cinta kasih sayang mereka begitu besar dan kami anak-anak mereka. Berikanlah kepada mereka Tuhan, kami orang tua kami masing-masing kekuatan, kesehatan, rezeki dapat berguna bagi kami dengan baik untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Serta berikanlah kepada mereka umur panjang agar mereka dan merasakan sukacita dan yang boleh kami nikmati dan rasakan bersama-sama, sehingga dari ini ada pujian dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Tetapi kami tahu bahwa kami Tuhan Maha Esa dan percaya bahwa Engkau tahu apa yang menjadi harapan dan keinginan bagi kami. Oleh karena itu, kami ingin menyempurnakan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami, yang akan saya ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah itu, marilah kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh mazda satwa di gunung dan di limbah.
Baik, marilah kita sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyi dari King Jemaat nomor 363. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku milikinya. Yesus, aku. Marilah kita bersatu di dalam doa di dalam doa persembahan kita. Yalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami ingin mengumpulkan persembahan ini. Semoga persembahan yang kami persembahkan tadi dapat berguna bagi kami semua. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa, doa penutup kita pada saat ini. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memimpin dan menyertai kegiatan ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Dan sebentar lagi kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami agar kami sampai rumah dengan selamat. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nunggunya